Iya, Ya, Pak. Pak. Ini bab satu, Pak. Daftarnya. Oke. Sip. Jadi kemarin udah ya. Oke. Udah. Ya, coba ke bawah nih. Oke, masa pertumbuhan. Iya, besarkan dikit nih. Dikit lagi nih. Oke, sip. Ya, ya ke bawah lagi nih. Terus, ya. Mana yang ganti kemarin? Yang diganti, Pak. Ya, Yang ditambah kemarin tuh, Pak, udah. ya, yang mana? Ada ditambah? Yang mana Iya. tuh kata-katanya? Coba dan bilang yang Yang mana. ditambah tuh ini, Pak. Pemilihan nih, Pak, indikator penilaian status gizi. Oke, jangan dibikin kayak gini nih. Di indikator penilaian status gizi menurut WHO terdapat 4 indikator yaitu jadi berat coba berat itu angkat ke atas. Yaitu berat badan per umur atau berguna untuk coba tanda titik dua itu hapus. Berguna untuk mengukur berat badan berdasarkan usia. Jika berendah, anak dapat mengalami underweight atau berat badan kurang. Ini sudah bisa dikategorikan stunting, kan? Belum, Pak. Underweight tuh Hmm. gizi kurang, Pak. Kalau stunting di berapa? Wasting gizi buruk ini. Stunting Ya, di sini, Pak. TB per umur, Pak. TB per U Iya, Pak. kena mengalami stunting. Oh, kita padahal TB BB per TB ya? Iya, Iya enggak? kita TB per TB ini, Pak. Ada indikatornya enggak yang stunting? Yang stunting ini, Pak. Itu kan TB per U. Yang BB per TB ada nggak yang mengkategorikan anak itu stunting? Nah, itu harus 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 ini dapatkan itu. Oh, atau nanti ini cari penelitian yang lain, Pak. Ya, jadi ingat ya. Jadi kita perbaiki ini dulu. Coba ke atas kan, tunggu Neng. Dan catat tuh ya. Jadi Iya, ini Pak. harus memastikan kalau BB per TB juga bisa mengakibatkan anak stunting itu di kategori berapa gitu ya. Iya, Pak. Oke, kita perbaiki dulu nih. Ini ke atas dulu, ke atas dulu. Nah, nih. Jadi indikator tadi nih, indikator ya kurang. Nah, kemudian di bawah lagi Tinggi indikator badan. lainnya, ya indikator lainnya coba ini apa Ini, tinggi Pak. yang coba coba itu berapa baru satu ya? Ya, ke atas tinggi badan itu naikkan ke atas. Nah, indikator lainnya coba ini yang bikin indikator lainnya, indikator penilaian status gizi lainnya, indikator penilaian status gizi lainnya berdasarkan Science. status gizi lainnya berdasarkan tinggi badan, tingginya berbiasa kecil ya, tinggi badan dan tingginya udah ada tuh, tinggi badan per umur badannya kecil aja. Berat badan per umur yang di atas itu juga kecil aja ya, apa ya, berat badan Ya, Pak. berat badan per umur ya, itu kecil aja. Oke, indikatornya K ya, bukan C. Iya, Pak. Ada otomatis, Pak. Iya, makanya diperbaiki yang otomatis itu ya, berdasarkan tinggi badan per umur. Jika oke, benar ya. Selanjutnya, selanjutnya ya dia berat badan itu nih. Nah, selanjutnya
dapat juga ditentukan berdasarkan berat badan per tinggi badan atau BBPTB. Ya, itu perbaiki B-nya besar itu. Iya, Pak. Oke. Berguna untuk titik duanya itu hapus semua, Nen. Yang di atas, dari atas dulu. Titik dua Nen di atas itu hapus. Oh ya, di atas, Pak. Ya, titik dua yang di atas itu hapus dulu. Ya, berguna untuk berguna untuk apa tuh? Ya, berguna untuk iya, ya. Tuh spasinya, Nen. Oke, ya, di bawahnya sama. Titik duanya hapus, jadikan berguna untuk. Yang Tuh, yang BB per TB, BB per TB. Berguna untuk mengukur. Oke, sip. Ya. Coba Nen bikin di 15-18 tahun itu tulisan merah, cari BB per TB yang berbicara tentang stunting, ya. BB per TB apa, Pak? Ya. BB per TB yang berbicara tentang stunting itu di kategori berapa? Kayak di TB per U itu. Iya, Contoh. Pak. Nah, TB per U itu apakah BB per TB juga bisa eh, mengkategorikan stunting gitu. Di sini Nen bikin di Di mana? kata-kata setelah 15 sampai dengan 18 tahun itu. Oh, ini, Pak. Ya, cari ya referensi yang mengatakan bahwasanya BBBRTB, cari referensi yang menyatakan BBBRTB dapat juga uh, mengkategorikan anak stunting, ya balita lah ya, balita stunting, balita stunting. Merahkan itu deh supaya nanti mencari. Ya, Ya, Pak. ya, sip. Lanjut. Ini Pak, alasan ini kan Pak, BB per TB berat badan menurut tinggi badan merupakan indikator antrometri yang paling baik Tunggu, karena tunggu, tunggu. dapat Tunggu, tunggu, jangan salah. Bidan. Apa namanya? antropometri. Ya Allah, Mbak Abidan dulu. Antropometri itu jangan salah-salah ya. Oke. Iya, ngomong cepat Pak. Yang paling Ya, baik karena dapat menggambarkan status gizi saat ini dengan lebih sensitif dan spesifik. ya. Kenapa Nen bisa katakan seperti itu? Ini lihat di jurnal juga yang Ya ini Pak. Allah, jangan jawabannya gitu, Wak Bidan. Coba coba dianalogikan kenapa kita bisa mengatakan BB per TB itu lebih bisa menggambarkan antropometri sehingga bisa kita menentukan status gizi balita. Coba, kenapa? Karena kita mengukur berat badan dan tinggi badannya Nah, Pak. itu dia berat badan merupakan volume tubuh. Tinggi badan juga merupakan yang bisa mengkategorikan gizi balita. Jadi berat badan dan tinggi badan itu tentu lebih komplit untuk menentukan status gizi balita. Itu jawabannya. Jangan Iya Pak. jurnal-jurnal pula. Pakai ilmu kebidanan tuh. Udah Iya udah Pak. udah lama belajar enggak juga paham. Ya, oke lanjut. Iya Pak. Ya lanjut. Indikator sosiasi memberikan indikasi sebagai kepada. Oke, tidak apa-apa. Lanjut. Tapi yang terpenting itu yang merah tadi ya. Kenapa dia stunting? Oke. Iya Pak. Nah, ini kan tidak ada nih. Tiba-tiba angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi aja kita sebut. Ya, itu tidak nyambung antara BB per TB tadi dengan ini. Ya, jadi kalau seandainya nanti Inen bilang bahwasanya BB per TB itu mampu mengkategorikan balita dalam keadaan stunting, baru kita baru bicara ini. Ternyata angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi gitu. Ya, ini kan nggak nyambung nih paragraf ini dengan paragraf di bawahnya. Ya, Iya Pak. karena kita tidak bisa mengkategorikan ya secara langsung apa hubungan BB per TB itu dengan
stunting. Ya, jadi ada kata-kata penghubung antara paragraf ini dengan paragraf di bawahnya. Oke, Iya, Nen? Pak. Kata Cari hubungnya. ya. Ya, Iya, Pak. cari. Oke, lanjut ke bawah. Oke, jadi kencang nih, panik, Pak ya, Pak baca. Dan Iya, tak kencang ngerti ini, banget. Pak. Apa? Tak ngerti ini, Pak. Jangan kencang sekali ininya. Bapak baca, Oh, oh iya, Bapak iya, Pak. baca biar Pak, Pak, ini. maaf, Ah, Pak. ah. Ini ilustrasi membaca yang tiba ke bawah. Ya. Harus pandai lah ini tuh bahasa Minang ya. Oke, ayo Masih lanjut. belajar juga, Pak. Ya, coba ke bawah. Terus pelan-pelan ya, ke bawah nih. Oke, sip. Iya. Oke, kita berbicara dulu WHO. Mana WHO-nya nih? Angka WHO, Pak. ya, stunting WHO ada enggak? Ini, Sebenarnya kita gizi sebenarnya nggak stunting ya. ini, Pak. Gizi WHO ada enggak? Yang mengatakan misalnya di dunia itu angka kurang gizi itu masih tinggi ada enggak? Ada nih. Ini langsung ke sini, Pak. Oh, nanti ini tambah lagi, Pak. Ya, yang dunia dulu ya, Nenek. Iya, Pak. Tambahkan, sebenarnya bukan stunting ya, arahnya kita tambahkan kasus gizi di dunia, ya, kasus gizi di dunia menurut WHO gitu, ya. Iya, Pak. Kemudian gizi di Indonesia, Iya, Pak. kemudian gizi di apa namanya di mana tempat ini? Di mana Di tempatnya? Kabupaten Inpu, Pak. Info Indragiri Hulu. Indragiri Hulu, Pak. Ya, Indragiri Hulu itu ya. Iya, Pak. Bikinkan dulu itu ya. Baru kita berbicara di tempat ini. Iya, Oke, Pak. ya, sip. Oke, ini WHO nanti dicari ya Indonesia ini. Terus fokus ke status gizi ya, jangan langsung stunting ya. Tapi Tapi nggak Pak, ini cari juga kan Pak di angka SSG ini lebih banyak angka stuntingnya Pak. nggak masalah. Kan gizi kan. Karena gizi itu kan nanti arahnya ke stunting, ya kan? Nah, Kalau gizinya terkategori stunting kan. Jadi stunting itu di bawah underweight, ya. iya Pak. Oke, sip. Nanti kalau bisa, ini kan kategori yang kurang gizi itu seperti apa, yang stunting itu seperti apa. Kalau bisa ada gambarnya dan cari juga nih. Ada Biar Pak. Ini ada, udah cari juga Pak. ada ya. Oke, kalau Ada udah Pak. ada, aman. Biar semua orang terpapar ya, yang mana yang stunting itu. Oke, Hmm. ke bawah nih. Ini Riau ada ya, Indonesia ada, Riau ada, WHO aja yang kayaknya nggak ada ini. Iya Oke, Pak. ya. Terus, oke, ya ini Indragiri Hulu ya. Terus bawahnya, oke, ini kabupaten ya. Terus ini, oke, kampung besar ya, kota. Namanya Puskesmas Kampung Besar Kota. Iya Pak. Kok aneh ya, Kampung Besar Kota pula. Yang mana Memang dipakai? itu namanya Pak. Kampung tapi kota gitu ya. Kayak apa sih kampung ini tuh? Eh, nggak terlalu pelosok juga sih Pak. Tapi banyak mall. Tak ada Pak. Kalau Oh, mau ke mall harus ke Pekanbaru dulu Pak. Ini oh. nih di kabupatennya Pak. Berarti di sana kalau dari kota Bukit Tinggi mana lebih maju? Lebih maju Bukit Tinggi sih Pak. Karena kan kota wisata kan Pak. Kalau di sini enggak. Oh iya iya. Jadi saya mau juga tahu gambaran tempat ini dan penelitian itu seperti apa ya. Oke, lanjut lanjut dan lanjut dan intermezzo aja itu. Ya. Iya Pak. Yuk kita bikin ininya belum ada nih berarti ya survei awalnya. Ya. Iya Pak. Oke, yuk kita enter di sana setelah underway itu ya berdasarkan survei awal yang peneliti lakukan
terhadap 10 orang ya, Nen? Iya, Pak. Terhadap Rafael. 10 orang responden, terhadap 10 orang responden. Apa pertanyaan ini, Nen? Coba di apa? Coba dicatat apa aja pertanyaan. Ketik di sini pertanyaannya apa. Diketik semuanya, Pak. Iya, iya diketik semuanya. Ini Oh, boleh. udah kalkulasikan. Misalnya Belum, yang Pak. jawaban yang benar berapa belum? Belum, Pak. Soalnya tadi ini tuh baru ngasih sore tadi, Pak. Karena ada kegiatan Nah, itu yang saya gladi takutkan. resik tadi, Pak. Itu yang saya takutkan di itu tuh. Makanya saya ragu juga malam ini ya. Berarti belum ya. Belum, Pak. Tapi Ah, udah coba dapat ini 10 responden. coba ini di skip dulu. Coba ini tampilkan hasilnya. Coba ini, itu pakai apa? Ini ada ini foto. Nah, Eh, karena mendadak kan, Pak, ini tuh buat dua versi. Yang di ah, print ada satu, yang Google Form satu. Terus mendadak, jadi ini sebarkan melalui Google Form aja, Pak. Google Form-nya bagus lah. Bagus ya itu. Coba kita Eh, cek. Kita cek dulu pertanyaannya apa. Bisa di-share kan Google Form-nya? bisa, Pak. Ini nih hitam-hitam nih gimana ini ya Allah. Pak, maaf, Pak. Gelap. Nggak ada lampu apa ini. Coba lampunya ke arahkan Pak, ke mukanya. karena lampu di kamar ini juga memang diredupkan, Pak. Nggak terlalu terang. Atau dan cari posisi yang lain. Agak ini, agak nggak bagus nanti kalau apa. Ada nggak posisi tempat lain? Dan apa duduk Kayaknya di nggak mana? ada lah, Pak. Karena di luar juga lagi rame, Pak. Oh sudah, ini nih tempatnya rame terus ya. Kalau di dinasnya rame orang kegiatannya. Oke, ya nggak apa-apa lah. Ya pokoknya ini banyak senyumin aja ya biar tidak terlalu kelihatan hitam. Ya, Iya, Pak. kita lihat pertanyaannya. Ayo, pertanyaan dulu dan jangan jawaban. Mau pertanyaan, Pak? Pertanyaan dulu. Kita cek pertanyaannya. Oke, terus Pak umur pasti dijawab semua itu ya. Iya, Ada yang Pak. enggak yang enggak jawab? Di Jawab semua, karakteristik Pak. responden jawab semua. Oke. Identitas balita. Oke, sip. Terus identitas balita ya. Iya, Terus Pak. oke Ini ya. pertanyaan, Pak. Apakah Anda selalu memberikan apresiasi buat Anda sendiri? Tujuannya apa nih bertanya ini? Karena ingin tahu eh, apakah ibu tuh rajin nggak membuat MPASI Ya, sendiri, Pak. tunggu. Ini kan berarti kan ini kan ingin ya makanan itu tidak terkontaminasi kan tujuannya kan? Kan bikinan I- sendiri. Berarti Iya, kan Pak. lebih higienis kan itu ya? Lebih sehat juga, Pak. Itu arahnya. Iya, Pak. Oke. Tujuannya nanti itu apa tuh? Menurut ini untuk apa nanti kalau seandainya dijawab iya misalnya? Apa yang Inen bisa simpulkan? Kalau jawabannya iya, berarti yang kayak tadi tuh, Pak. Kayak tadi itu apa? Ya Allah, kayak tadi itu apa? Yang kayak tadi tuh, Pak, lebih higienis gitu, Pak. Oke, itu yang pertama. Oke lah. Itu salah pula saya kenapa saya jawab tadi ya. Yang kedua, padahal saya ngetes ini nih. Ya, apakah Anda sering memberikan makanan manis kepada anak Anda? Tujuannya apa? Karena makanan manis tuh juga kurang sehat untuk anak di bawah 2 tahun, Pak. Apa tuh contoh Kalau makanannya? terlalu kayak seperti coklat, permen, kayak gitu, Pak. Masa anak balita dikasih itu? Bukan Kadang itu, ada juga, itu. Bukan itu, ini MPASI. Hati-hati, Nen, ya. Kan tapi bukan, kan ini juga pola asuh pemberian makanan, Pak. ya, pola asuh pemberian makanan. Berarti ini menduga ya, kalau Iya, anak-anak itu Pak. dikasih permen gitu ya. Karena di lingkungan ini juga ngelihat kayak anak yang di bawah 2 tahun pengen ini, terus mamanya tuh atau bapaknya tuh ya ngasih aja kayak itu. Yang penting anaknya diam kayak gitu, Pak. Oh gitu ya. Oke, Iya, sip. Pak. Mantap. Yang ketiga, apakah Anda memberikan makanan siap saji junk food kepada anak Anda? Ini apa nih tujuannya? Ini. Karena kalau kita sering memberikan makanan siap saji itu kan, Pak, ada batas kadaluarsanya, banyak zat-zat kimianya. Kalau terlalu sering dikasih anak kan nggak baik juga, Pak. Kalau
Kalau makanan dalam kemasan ya ada expirednya. Iya, Tapi Pak. makanan misalnya dipesan misalnya di KFC ada di sana kan? Ada. Di Bistro Eh, ada di sana? tapi ini Nggak ada. siap saji ini kayak kayak ini Pak, makanan kayak bubur bubur anak tuh kan lagi siap saji juga tuh Oh Pak. iya, Kan kalau terlalu sering tuh walaupun memang itu junk food. dikhususkan untuk anak-anak tapi Itu junk food ya. enggak Itu junk food. yang food tuh siap saji beli di luar juga sih Pak. Oke, berarti di sana ada bubur-bubur yang tiap pagi hari ada ya? Ada Pak, Itu bukan diembel-embeli dengan makanan sehat atau tidak? makanan sehat. Enggak ya? Di, di Bukit Tinggi ada itu. Tapi diembel-embeli itu adalah makanan sehat. Ya, apakah seperti itu atau bagaimana di sana? Yang ini bilang tadi tuh Pak kayak makanan kemasan gitu Pak. Berarti harapannya tidak kan? Nanti jawaban responden ya. Iya, yang dipengen jawabannya tuh tidak Pak. Oke, sip. Lanjut. Yang keempat, bila balita tidak suka makanan tertentu, apakah ibu mengusahakan makanan lain? Ini pertanyaannya positif, ya kan? Iya, iya Pak. Jawabannya iya Pak. Iya harusnya kan? Iya Pak. Tujuannya apa? eh, untuk bervariasi juga anaknya makan, Pak. Enggak, ini pola Kalau nggak asuh pengen ini. ini terus, kan anak-anak juga cepat bosan kan, Pak. Ya, ini pola asuh ini. Ya, ini bagus Apa, Pak? pertanyaan. Ya, ini pola asuh ini sebenarnya. Gigih di sana kan? Gigih memberikan anak Iya, Pak. MPASI. Ya, ini yang keempat ini bagus pertanyaannya. Ya, yang kelima, apakah Anda memberikan makanan eh, Kok berubah? Bentar, Pak. Astagfirullah, bentar, Pak. ya, Yang kelima nih, Pak. ya, apakah Anda memberikan makanan sering usia 6 sampai 9 bulan? Makanan lunak, makanan padat 12 sampai 24. Berarti sampai 2 tahun kita nenek. Sampai 2 tahun ini, Pak. Sampai 2 tahun ya. Oke. Setelah bagian 3 lanjutkan. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Setelah bagian 3 lanjutkan ke bagian 4. Oke, ya ini strategi gizi lagi ya. Iya, Berarti di Pak. atas pola asuh ya, di bawah strategi gizi ya. Iya, Pak. Oke, ya, ini cocok ini. Setuju? Makan. Ini jawabannya positif 2 ya. 6 7 positif. Ke bawah nih, 8. Konsumsi makan. Itu yang 8 ini positif atau negatif, Nen? Eh, yang ini pengen jawabannya tidak, Pak. Masih makan berlemak dalam waktu. Iya lah, kok kan bisa kegemukan. Tapi, Pak, setiap 1 hari itu kan kita juga membutuhkan berapa sekian kalori, Pak. Iya betul. Ini pertanyaan ini. Konsumsi makanan berlemak dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kegemukan pada balita. Jawabannya ya atau tidak? Yang ini pengen jawabannya tidak, Pak. Cek lagi deh. Cek lagi. Ini aneh ya jawaban ini. Kalau seandainya positifnya tidak. Harusnya iya itu. Karena berlemak dalam jangka waktu yang lama. Jadi kata kuncinya di sana tuh. Pasti iyalah. Ya, Iya, Pak. cek lagi nanti ya. Berarti jawabannya iya, ya, Iya, Pak. bukan tidak ya. 9. Apakah Anda memberikan MPASI yang mengandung protein hewani setiap hari seperti daging, telur, ikan, dan hewan? Jawabannya apa? Iya, Pak. Positif semua nih. 10? 10? 10 jawabannya Maka iya Anda, juga. berarti gimana tuh? Tadi kan saya bilang di kita diskusi sebelumnya, kalau bisa pertanyaannya juga seimbang antara positif dan negatif. Ya, nah. Ya, jadi kalau seandainya misal ya, kalau seimbang berarti 6 pertanyaannya 3 mungkin positif, 3 negatif gitu. Di pola asuh tadi juga seperti itu. Ya, Nen. Iya, Pak. Jadi gini, Nen, sebenarnya Di kalau untuk ya, lagi, Pak. kalau untuk mengkalkulasi kan Nen pakai GFORM nih. Jawaban itu sudah bisa otomatis membuat distribusi frekuensi itu. Coba lihat jawabannya. Tapi
Tapi dan harus pastikan kuncinya yang mana ya, karena tadi kita berdebat dengan jawaban tadi tuh. Jangan-jangan dan salah menjawab. Coba nih. Iya, Pak. Nah, ini rata-rata. Ini udah ada nih. Ya, ini yang saya maksud ya. Distribusi poin total. 5 pertanyaan pertama. Itu kan ada tuh. Ada mediannya juga. Coba lihat ke bawahnya nih. Biasanya kalau di form ini dia sudah mampu. Jawabannya benar 2 dari 10 orang. Kan bisa tuh 2/10 kali 100%. Berarti sekian persen yang menjawab benar di pertanyaan nomor 8. Ya kan? Coba ke bawahnya. Ini harusnya dari pertanyaan satu nih, Nen. Mana pertanyaan satunya? Oh, di atasnya. Tadi pertanyaan satu, Pak. Tadi itu pertanyaan satu kok ada 8 ya? Bukan, Atau nilai. Jawaban, tapi pas ini buka tadi memang langsung satu, Pak. Tapi kok langsung 8 ya, Pak? ya itulah makanya. Kan makanya saya atasnya tadi. Coba satu, coba rilis skor itu, Nen. Ini, Pak. Ya, Kirim email nih ya, Pak? dan. Itu nanti kita mengirim email ke Siska. Siska itu Ainer. Iya, Pak. Oh, betul, bukan itu. Tar ke bawah coba. Soalnya ini Ini, baru pertama kali juga pakai Google Form, Pak. oh, pantasan ini berarti tidak dirilis mana pertanyaan yang benar, mana yang salah, nih, jangan-jangan. Sudah Nen bikinkan kuncinya tadi pas di Belum, form itu. belum, Pak. Oh, berarti diulang lagi nih, Nen. Yang jelas ini, ini ada nih ya. Kan ada tuh. Ini, Pak. D3. Ini pas 10 kan? 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, pas 10 orang. Nah, ini pendidikannya benar nih. D3 ada 10%. S1 tuh ada 20%. S1 yang kesehatan masyarakat juga ada 10%. S1 saja ada jawab. Tuh, S1-nya Kesmas 10%. Ini kok pendidikannya tinggi-tinggi semua nih, Nen. Teman-teman ini, Nen. Nah, Yang punya balita ini kasih, Pak. Yang di kampus, Pak. ini masalahnya pendidikannya Kesmas. Strata 1, SMA 1 orang. Kesmas 1 orang. S2 pula ada 2 orang. Iya, Nen. Iya, Pak. Kalau bisa, Ada yang punya balita iya. kan, Pak? Kebetulan. Cuman janganlah teman-teman ini yang menjawabnya. Coba agak sedikit apalah ke memang betul-betul ke ibu balita yang janganlah teman-teman kita. Kalau teman-teman kita jawabannya bagus semua, ini yang sulit nanti. Kalau asuhnya udah baik, ini bilang kan, padahal kita belum Iya, meneliti sesungguhnya. karena tadi tuh sebetulnya pengennya pagi kan, Pak. Cuman lupa Ya, karena ada kegiatan oke, Nen. Berarti itu ini kan, Pak. ini tidak Jadinya apa-apa ya. sore mendadak. Ya, makanya teman-teman di sebelah aja dia ambil ya, ini ketahuan ini. Sebagian, Pak. Sebagian ada juga Ini memang sebagian di sebagian yang banyak dekat kan. daerah rumah juga, Pak. Mau saya cek mana yang Inen ambil teman. Satu, strata 1 itu pasti teman Inen tuh. S2 pasti teman Inen tuh. Iya, Pak. Kesmas pasti teman Inen tuh. D3 pasti teman Inen tuh. Jadi Eh, kalau D- saya, enggak, saya Pak. Kalau D3 nih orang dekat rumah, Pak. ya kan teman Inen juga. Jangan-jangan dia juga kuliahnya di kesehatan juga. Enggak, Pak. Nah, Akuntansi, Pak. akuntansi. Ya, tapi ini ya, kalau bisa memang betul-betul berikan ke responden ini sesungguhnya nanti ya, sehingga ini nanti bisa memantau, memetakan kira-kira bagaimana pola asuhnya. Kalau ini nggak bisa ini. Pola asuh teman ini jangan-jangan dia sudah paham juga bagaimana MPASI sehingga pola asuhnya baik. Coba kita cek bawah. Nen. Tapi ini diulang ya, Nen ya. Oke. Nah, ini berumah tangga karyawan swasta. Coba berumah tangga hanya 3 orang. Ya, selebihnya bekerja. Ibu rumah tangga kok ada lagi dua. Satu, ada 4 ya. 4 orang ibu rumah tangga. IRT Pak. Oh, berarti memang agak salah dan bikin rekapannya ini ya. Jadi ibu rumah tangga itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Iya, nih. 6 orang ibu Iya, rumah tangga. iya, Oke. Pak. Coba ke bawah jumlah anak. Rata-rata 3 orang. Ya, oke. Sip.
jumlah keluarga di rumah, coba cek bawahnya nih. Oke, identitas wanita di bawahnya. Oke, sip. Coba Inen bikin lagi ya, Nen ya. Gform, pakai Gform aja Nen, lebih bagus sebenarnya. Tapi Nen bikinkan kunci jawabannya apa gitu. Ya, ini karena ada ini. Bisa ke bawah lagi Nen? Bisa, Pak. Oke. Terus. Terus kita, ini kan masih karakteristik responden ini. Terus, ini masih karakteristik. Terus, terus, terus kita ke pertanyaannya lagi nih. Oke, sip. Ini dia. Oke. Begini nanti ini bikin dia apa ya. Tapi jangan ini ya, dirubah ya. Berdasarkan survei awal yang peneliti lakukan ya terhadap 10 orang responden, yang diberikan pertanyaan tentang apakah Anda selalu memberikan MPASI buatan sendiri atau homemade, maka dari 10 orang responden 80% menjawab iya. Ya, gitu katanya. Ya, kemudian yang kedua tentang pertanyaan eh, apakah Anda sering memberikan makanan manis kepada anak Anda? Maka dari 10 orang responden 90% menjawab tidak. Oke ya. Berarti ini udah benar ini. Baru sekali Nenwet bikin udah benar ini. Tapi ubah ya pertanyaannya. Di pola asuh ada 3 positif, 3 negatif. Kemudian di yang selanjutnya di status gizi 3 positif, 3 negatif. Ya. Jadi ada 12 Berarti, pertanyaan nanti. berarti nambah dua lagi dan Ya, diganti yang ya. tadi tuh ya, Pak? Tapi bukan nambah itu, kan ada pertanyaan positif aja semua tuh. Oh, ya, Pak. Bikinkan pertanyaan negatifnya, ya. 3 positif, 3 negatif untuk pola asuh MPASI. Kemudian 3 positif, 3 negatif untuk yang status gizi. Kalau bisa memberikan jangan ke teman-teman Ani, biar bagus dia. Sehingga nanti ini menjadi bekal Ani untuk melakukan riset. Ya. Ya, Pak. Nah, kalau sudah ada ini semua ini nanti kuat itu di latar belakangnya. Tadi kan saya suruh tambahkan yang pertama apa tadi di latar belakang itu harus ada WHO-nya Ya, sehingga Pak. status stunting gizi di dunia itu nampak. Kalau sudah nampak itu di Indonesia kan ada tadi itu di Riau udah ada. Kemudian kalau bisa di tempat ini melakukan penelitian di mana ini rencananya nih? Di puskesmas. Ah, kasus pola asuh MPASI itu seperti apa? Seperti kan di sana. Kemudian tambahkan status gizi anak balita di sana bagaimana? Apakah berada di kategori kurang gizi kah atau bagaimanakah? Nah, itu bisa Anda lihat dengan data sekunder. Data sekunder yang udah Anda dapatkan selain balita apa kemarin yang udah Anda bilang? Kan balita jumlahnya udah tahu tuh. Kan data sekunder. Kalau Ya, status Pak. gizinya ada enggak? Udah ada juga, Pak. Ada juga. Itu nanti kan Oh kena iya, Pak, kemarin kan ini bilang sama Bapak jumlah balita ini 414 14. kan Ya. itu tuh ini dapat rekapannya tuh kan tabelnya kecil juga kan Pak. Jadi ini jumlah kan yang ke atas kemarin Pak sebenarnya 277 Pak. Oke. Ada nih apa? Coba ditampilkan. Ada Pak. Coba Nanti, tampilkan. Tampilkan. Nah, eh, ini enaknya Zoom ini. Jadi saya bisa yakin ya apa yang ini bilang. ada Pak. Bentar ya Pak. Ya, carilah ini. Depan. Saya sabar menunggunya. Hmm, Ini yang satu angkatan sama siapa nih? Yang Sama sama-sama di bukan? oh sama Andi Okta Pak. Tapi dia orang Temilahan Pak. Hmm. Kabupaten Indragiri Hilir, Ine Indragiri Hulu. Oh iya iya. Satu ilustrator dulu ya. Wah, ini bagus ini. Coba totalnya berapa? 277 Pak. Karena kan Nah, ini nih Pak. coba tandain. Nggak bisa ditandain ya? Nggak. Bisa Pak. Coba Eh, tandain. Zoom. Nih Pak. Mana ini kok saya nggak bisa lihat? Ini Pak. Nggak, Yang aneh kan bisa nggak kasih warna? Nggak bisa ya? apa Pak? Nggak bisa Nggak aneh bisa kasih karena warna. ini PDF Pak. Bisa lah. Coba ini kirim PDF-nya ini ke saya. Bentar Pak. Coba WA-nya. Stop share-nya dulu ya. Ya Pak.
Udah ini kirim, Pak. Udah ada ya ya. Baca. Oke, nampak nih? Yang mananya nih? Coba di halaman berapa? Masih gelap, Pak. Apa yang gelap? Di halaman Sudah. kedua, Pak. Udah, Pak. Di dah di mananya nih? Yang ada ini. Halaman kedua, Pak. Namanya apa nih? Kampung apa? Itu kan ada dua halaman, Pak. Dia halaman kedua, Ya, Pak. yang mananya? Nomor Namanya yang mana? 17, Pak. Nomor 17. Kampung Besar Kota nih. Iya, Pak. Oh, oke, bentar ya. Ini Iya, Pak. ada yang bercanda pula ngirim WA ke saya. Bentar ya. Iya, Pak. Oke. Kalau WA saya kan nggak kelihatan sama ini, nak. Nggak ya? Enggak, Pak. Nggak ya? Kelihatan ini doang, Pak. Oh, bagus. Kalau WA ini tadi kelihatan nggak, Pak? Ya. Ini kelihatan nggak? Ini? Kalau saya bilang ya, ini percaya. Hah? Kalau saya bilang iya, ini percaya nggak? Percaya sih, Pak. Enggak lah, masa iya WA ini kelihatan? Oh, enggak kelihatan ya, Pak? Enggak lah. Ini kan Oh, di 17 Kampung Besar Kota ya. iya, Pak. Kemudian yang mananya yang 200 berapa? Ini itu, Pak, BB per TB-nya, Pak. Per TB ini Itu, Pak, nom itu totalnya yang mana? itu I- 3, 10, 251 yang itu, Pak. 3, 10, 251 itu berapa tuh? 261 tambah 3, 264. Ya, jadi 3, Iya, 10, Pak. 251, 9, 1 berapa totalnya? 191 10, 20, 23. 23 tambah 251. 274 ya, betul. Ya nih? Iya, Pak. Iya. Obesitas nggak masuk Dua, kan? empat, lima. Masuk, Obesitas masuk Pak. juga? Dia masih dalam satu tabel, Pak. Mm-mm. Ya, tidak apa-apa. Oke lah, berarti jangan salah ya. Berarti udah benar ini itu. Jadi dia di sini, sini, sama sini ya. Nah, itu ya. Yang saya tanda Empatnya itu kan? enggak, Pak? Empatnya Oh, masih 4 udah 100 stunting. gizi tuh, Pak, stunting. 4 stunting. Iya, Berarti Pak. sampai ini ya. Nah, ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, udah pasti 274. Ya, Iya, Pak. coba tunggu dulu. Baca. Satu. Tapi pas Ina ngitung tuh kok 277 ya? Oh, iya, makanya kita harus pastikan. Ini suka suka nggak pede deh. Satu tambah dua tambah dua tambah 10 276 ini. Tiga. Oh, ini tiga ini salah. Tiga. Pastikan ya ini. Itu angkanya salah ini tuh. Dua Coba ini tujuh dua coba tujuh lima Pak. coba ini jumlahkan sekarang. Coba. Iya, Pak. Dua tujuh 3 satu tambah 10 tambah 251 tambah 9 9 tambah tambah 1 1. tambah 1. Berapa? 251 tambah 9 tambah 1 tambah 1. 275, Pak. Nah, ya sama dengan saya tuh 275 ya. Oh, kayaknya mungkin ini kemasukan yang tiga sebelahnya deh, Pak. Ya Allah.
Nah, tadi aja udah salah, jangan salah-salah ya nih. Iya, Pak. Pak ya, kita nanti kalau salah-salah tuh, apalagi udah tahapan mengolah data. Oke, ini jadikan ini di lampiran proposal nanti ya, Ini, iya, Pak. lampiran proposal ya. Oke, sip. Dua halaman juga atau satu aja, Pak? Satu aja. Satu kan yang penting Satu. satu halaman aja. Yang halaman pertama tuh tidak perlu kan? Enggak, Pak. Ada gunanya enggak kan? Kalau enggak ada, jangan. Bisa kan motong halaman itu? Bisa, Pak. Nanti dipisah aja PDF-nya, Pak. Oke, sip. Boleh. Sip. Dah, berarti observasi awalnya ini ulang, kemudian baru masukin, ya, baru pas dia. Kayaknya nggak bisa malam kita ini, karena ini nggak bagus apanya, bergaris-garis ya. Oke ya, Iyalah. ini Iya, lakukan besok pagi ya, nih ya, dan Pak. ke, Kayaknya besok kan ada acara Caping Day kan, Pak. oh Kayaknya iya ya, nggak bisa, Pak. iya iya. Ini kampus ya? Iya, Pak. D3 Pak. Oh, oh. Pantesan kok saya ini nggak bukan dinas di rumah sakit atau di mana ya, tapi di kampus ya. Iya, Pak. Pantesan kok ada mahasiswa nyanyi tadi. Oke lah Iya. nih. Ya, berarti ini Eh, kalau kalau besok nggak mungkin ya. kayaknya nggak bisa, Pak. Oke. Berarti ya terserah lah, ini nanti ini kabari aja ya kapannya. Tapi kayaknya jangan apa, jangan marah mbak ya. Iya, Pak. Oke, ya nih kita cukup dulu sampai di sini ya nih ya. Iya, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.